Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Calon ini ditangkap setelah para calon TKW dijanjikan ke Taiwan dan ke Polandia. Mereka tertipu karena harus membayar hingga 50 juta rupiah. Berita yang kedua masih dengan kasus yang sama. Wanita Tulung Agung ini ditangkap setelah berhasil menipu TKI atau TKW hingga miliaran rupiah. Berikut kronologinya. Diliput dari suarapmi.com, Calo ditangkap, puluhan calon TKI atau TKW dijanjikan berangkat ke Taiwan dan ke Polandia dengan biaya hingga capai 50 juta per orang. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bersama Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar mengamankan TM, Calo Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau PMI ilegal. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan, anggota dari DIT Reskrimun Polda Jabar mengamankan TM di daerah Cirebon, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan saat ini kasusnya masih dalam pengembangan oleh tim Polda Jabar, ujar Beni Ramdhani saat jumpa pers di kantor BP2MI Bandung. Dikatakan Beni, pengungkapan calo atau sponsor penempatan PMI ilegal itu merupakan tindak lanjut dari sidak yang dilakukan pada 17 Oktober 2020 silam. Saat sidak tersebut, tim BP2MI menemukan ada sekitar 27 orang calon PMI yang berada di dua tempat penampungan Cirebon, katanya. Tim diketahui sudah mengumpulkan sekitar 36 orang calon PMI yang akan diberangkatkan ke Taiwan dan Polandia secara ilegal atau non-prosedural. Sebanyak 4 orang berasal dari Jawa Barat, sisanya dari luar Jawa Barat, dan mereka itu rata-rata perempuan, ucapnya. Para calon PMI itu kata dia dijanjikan dipekerjakan dengan gaji yang tinggi. Namun sebelum diberangkatkan, calon PMI ini harus membayar uang puluhan juta ke TM. Para korban calon PMI ini dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Taiwan dan Polandia dengan biaya penempatan yang sudah diserahkan PMI ke sponsor atau TM, yaitu sebesar 25 sampai 50 juta rupiah, katanya. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri atau ingin bekerja ke luar negeri ya, untuk lebih berhati-hati lagi dalam mencari sponsor atau PT, karena memang sekarang banyak sekali calo-calo ya yang menawarkan dengan janji manis, dengan keberangkatan lebih cepat, lebih mudah begitu. Dan biasanya mereka ini tidak ada potongan guys, karena kan mereka berangkatnya itu secara ilegal, yang pasti tidak menggunakan agensi atau PT. Jadi sampai di negara penempatan itu mereka nanti tidak ada yang namanya setor agensi atau seperti teman-teman di Taiwan itu kan biasanya ada potongan Cina Trust begitu guys. Kalau mereka katanya sih tidak ada, yang pasti tidak ada karena mereka kan masuknya secara ilegal begitu guys. Nah, biasanya mereka ini akan diberangkatkan dengan visa turis gitu, atau mungkin dengan visa pelajar begitu, sehingga mereka dengan mudahnya bisa masuk ke negara penempatan atau Taiwan, entah itu Polandia atau Taiwan. Nah, sesampai di sini nanti mereka biasanya itu ada calo-calo yang mencarikan job begitu guys. Nah, di sini sangat sedikit memberikan informasi ya tentang berita-berita hoax di luar sana yang mengatakan kalau Taiwan ini sudah dibuka atau sudah bisa menerima pekerja migran dari Indonesia. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa hingga sampai saat ini itu Taiwan belum bisa menerima pekerja migran dari Indonesia guys. Nah, memang sih beberapa hari yang lalu sudah ada pembahasan ya guys ya untuk penerimaan pekerja migran dari Indonesia.
dan itu pun harus melalui tahap-tahap tertentu dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi guys. Dan hingga sampai saat ini itu memang pembahasan itu belum belum deal gitu lah, belum ketok palu, sehingga memang belum resmi guys. Jadi bagi teman-teman yang berada di Indonesia untuk lebih bersabar ya, jangan termakan dengan calo-calo yang menjanjikan bisa terbang sekarang atau bisa berangkat sekarang dengan gaji yang tinggi, dengan biaya yang murah. Itu jangan percaya, karena pada dasarnya walaupun mungkin bisa terbang, bisa berangkat sampai ke Taiwan, itu nantinya akan diberangkatkan secara ilegal guys, dan itu sangat berbahaya sekali. Karena sesampai di sini, jika teman-teman nanti menggunakan visa turis, itu di sini tidak ada perlindungan guys, karena itu menyalahi peraturan negara Taiwan sendiri. Nah itu tadi guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Berita yang kedua masih dengan kasus yang sama. Wanita Tulungagung ini tipu puluhan calon pekerja migran hingga miliaran rupiah. Berita hari ini, polisi Tulungagung menangkap seorang wanita yang diduga membuka bisnis pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta secara ilegal. Total kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Polres Tulungagung Ibnu Didik Rianto mengatakan tersangka adalah MR umur 38 tahun. Pemilik perusahaan di bidang tenaga kerja di Kecamatan Rejo Tangan, Tulungagung. Intinya tersangka MR memiliki PT yang seolah-olah memiliki kewenangan untuk perekrutan calon pekerja migran Indonesia. Nah, setelah kami lakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata dia tidak punya kewenangan, kata Didik Selasa kemarin. Didik juga menjelaskan MR memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang kursus bahasa asing. Namun itu bisnis yang disalahgunakan oleh tersangka, yaitu menjadi perusahaan perekrut dan penyalur pekerja migran dengan tujuan Polandia. Hingga saat ini tercatat ada puluhan calon pekerja migran yang telah melapor ke polisi. Mereka sudah membayar dan menyetorkan uang ke pelaku, namun tidak kunjung diberangkatkan, ujarnya. Para korban yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dalam perkara itu total kerugian puluhan korban lebih dari 1 miliar rupiah. Satu orang itu ada yang teruang ke perusahaan pelaku antara 25 juta hingga 50 juta rupiah. Sehingga kerugiannya cukup banyak, miliaran. Saat ini sedang kami audit, jelasnya. Pembayaran itu dilakukan dengan alasan untuk keperluan administrasi keberangkatan ke Polandia. Didik menambahkan tersangka melakukan perekrutan calon pekerja migran secara tatap muka maupun melalui media sosial. Kini tersangka MR dilakukan penahanan di Polsek Rejo Tangan, Tulungagung dan dijerat pasal 81 Junto 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Nah, jadi kasus yang kedua lebih parah lagi guys ya, kerugian itu mencapai miliaran rupiah. Karena di situ banyak sekali calon TKI atau TKW yang ingin berangkat ke luar negeri dan harus menyetorkan uang. Nggak main-main guys, itu sampai puluhan juta rupiah per orang, bahkan ada sampai 50 juta juga. Nah, katanya uang itu untuk administrasi atau untuk syarat keberangkatan guys. Nah, mereka tidak berpikir panjang karena memang sekarang lagi butuh sekali pekerjaan, karena seperti kita ketahui banyak sekali negara-negara penempatan yang ditutup ya karena adanya COVID. Jadi para calo ini ya memberikan harapan pada orang-orang yang sedang membutuhkan ya. Pasti mereka sangat sangat antusias sekali karena memang mereka ingin berangkat ke luar negeri ya, walaupun harus mengeluarkan uang banyak. Jadi ya berharap bisa secepatnya terbang begitu guys. Namun setelah ditunggu beberapa bulan gitu tidak ada kepastian gitu kan, tidak berangkat-berangkat, akhirnya mereka merasa sepertinya ini penipuan gitu atau ditipu. Nah, setelah ditelusuri ternyata memang benar bahwa PT tersebut itu tidak punya izin ya atau tidak ada kewenangan untuk memberangkatkan TKI atau TKW ke luar negeri.
Nah, setelah para korban ini melaporkan kejadian itu ke polisi, tidak menunggu lama akhirnya kepolisian langsung menindaklanjuti kasus ini dan menangkap si calo yaitu Mbak RM ya, asal Tulungagung, umur 38 tahun. Nah, atas kasusnya Mbak RM ini dijerat hukuman maksimal 10 tahun penjara. Nah, sebetulnya kasus seperti ini juga sudah beberapa kali terjadi guys. Bahkan belum lama ini juga ada Nurbaiti calo ratusan PMI ilegal asal Cirebon ditangkap polisi. Nah, ini kejadiannya juga belum lama, masih bulan kemarin, baru bulan kemarin ini guys. Nah, jadi seperti teman-teman ketahui ya, kan banyak sekali ya calon TKI yang akan pergi ke Taiwan atau Korea yang nasibnya itu sampai sekarang masih terkatung-katung karena ada hambatan COVID guys. Sehingga waktu itu mungkin sudah proses baru setengah gitu, akhirnya tidak bisa terbang ya karena adanya COVID gitu. Jadi untuk negara penempatan belum bisa menerima mereka. Nah, inilah kesempatan para calo itu untuk merayu mereka guys. Yang pasti mereka karena sudah merasa putus asa gitu ya, karena udah menunggu hampir 2 tahun, pasti mereka juga sangat ingin sekali cepat terbang. Nah, saat inilah para calo beraksi guys. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman yang ingin pergi ke luar negeri ya, atau calon TKI atau TKW yang masih berada di Indonesia, untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih sponsor atau PT guys. Jangan sampai uang puluhan juta melayang begitu ya. Semoga saja sih setelah ditangkapnya pelaku ya uang bisa kembali, tapi pastinya ya butuh proses gitu, nggak secepatnya begitu. Ya, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.